Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, pernah nggak kalian ngerasa kalian itu tidak pintar, tidak cukup menarik, atau bahkan kayak ngerasa tidak cukup baik dari orang lain? Kamu takut dicela, takut salah, atau bahkan takut cuma untuk mengungkapin perasaan atau pendapat saja. Tenang, kamu tidak sendirian. Dan yang lebih penting, kepercayaan diri itu bisa dibangun. Di video ini, saya bakal ngasih tahu tips bagaimana cara untuk meningkatkan kepercayaan diri. Jadi ditonton sampai akhir ya. Oke, halo. Nama saya Sri Kusniawati. Saya mahasiswi semester 5, jurusan bimbingan dan konseling. Jadi saya sering banget ketemu dengan orang-orang yang kayak sulit untuk meningkatkan kepercayaan dirinya atau kepercayaan dirinya itu kurang. Tapi sebelum kita mulai, saya mau jelaskan dulu, kepercayaan diri itu bukan berarti kamu harus sempurna atau harus terlihat kuat. Jadi kepercayaan diri itu kemampuan untuk menerima diri sendiri dari kelebihan serta kekurangan dari diri kamu. Oke, sekarang saya akan kasih tips untuk meningkatkan kepercayaan diri. Yang pertama, kita perlu tahu, kenali diri kita secara lebih dalam. Kebanyakan orang yang tidak percaya diri itu karena mereka tidak tahu siapa dirinya sebenarnya. Mereka cuma fokus kepada kekurangannya, tetapi lupa terhadap kelebihan yang mereka miliki. Coba kita luangkan waktu terlebih dahulu untuk tanya kepada diri sendiri, apa sih yang saya suka dari saya sendiri, apa kelebihan saya, pencapaian apa yang sudah saya raih. Kemudian tulis jawabannya di HP ataupun di jurnal-jurnal, karena ketika kamu lebih mulai mengenal kelebihanmu, kamu bakal mulai menghargai dirimu sendiri dengan lebih baik. Dan ingat, setiap orang itu unik, kamu punya kelebihan yang orang lain tidak punya. Jadi stop comparing. Yang kedua, jangan membandingkan dirimu dengan orang lain. Nah, ini musuh terbesar kepercayaan diri. Di era media sosial seperti sekarang ini, kita itu kayak gampang sekali untuk melihat kehidupan orang lain yang kelihatan sempurna, seperti liburan mewah, beli barang-barang mewah. Kemudian kita bertanya, kok saya itu tidak seperti itu? Nah, yang kamu lihat di media sosial itu cuma highlight atau reel mereka. Mereka nunjukin yang terbaik saja. Kamu tidak tahu masalah yang mereka hadapi di balik layar. Jadi mulai sekarang, ingat, perjalanan setiap orang itu berbeda. Yang penting bukan seberapa cepat kamu sampai, tapi kamu tetap bergerak untuk maju. Jadi stop scrolling terus ngerasa insecure. Kalau perlu, batasi waktu media sosialmu atau unfollow akun-akun yang bikin kamu ngerasa kayak kurang. Your mental health is more important. Oke, kemudian yang ketiga, ubah cara bicaramu ke diri sendiri. Oke, sekarang saya mau tanya, gimana sih cara ngomong ke dirimu sendiri? Coba ingat, waktu kamu bikin kesalahan atau gagal dalam sesuatu, apa yang kamu bilang ke dirimu? Saya bodoh, kenapa nggak bisa bikin apa-apa, saya gagal terus. Nah, kalau kayak gitu, kamu harus stop sekarang juga. Kata-kata yang kamu ucapkan ke diri kamu sendiri itu sangat powerful. Kalau kamu terus-terusan ngomong negatif, otak kamu bakal percaya dan itu jadi kenyataan. Jadi, mulai sekarang, ubah self-talk negatif kamu menjadi lebih positif, seperti saya bodoh, jadi saya bikin kesalahan, itu wajar, saya bisa belajar dari ini. Ganti saya gagal, jadi setiap kegagalan adalah langkah menuju kesuksesan. Treat yourself like you will treat your best friend. Kamu bakal ngomong kasar ke sahabatmu yang lagi sedih, nggak kan? Nah, jangan lakukan itu pada dirimu sendiri. Praktek afirmasi positif setiap hari, bisa di pagi hari, di cermin. Contohnya kayak, saya layak untuk bahagia, saya mampu menghadapi masalah-masalah saya. Dan keempat, rayakan setiap pencapaian yang ada pada yang telah kamu capai, meskipun pencapaian kamu itu kecil. Kepercayaan juga dibangun dari pencapaian, tapi bukan cuma pencapaian besar saja. Kita itu sering meremehkan pencapaian kecil kita. Cuma ini kayak gampang untuk dicapai. Mulai hari ini, rayakan pencapaianmu sekecil apapun. Bangun pagi tepat waktu, good job. Selesaikan tugas yang ditunda-tunda,
berani tanya di kelas, itu semuanya adalah pencapaian-pencapaian meskipun kecil. Jadi buat list pencapaian harianmu, tulis minimal 3 hal yang sudah kamu lakukan, sekecil apapun itu. Kenapa ini penting? Karena ketika kamu mengusahakan dirimu sendiri, kamu ngasih bukti ke otak kalau saya ternyata ini bisa, dan itu bakal jadi kepercayaan dirimu tumbuh secara perlahan. Progress over perfection. Oke, kemudian keluar dari comfort zone secara bertahap. Nah, ini yang penting, tapi paling efektif. Jadi kita harus keluar dari comfort zone. Kepercayaan diri itu datang dari pengalaman. Semakin banyak kamu mencoba hal-hal baru dan itu berhasil, semakin percaya diri. Tapi ingat, tidak usah langsung yang ekstrim. Kalau kamu orangnya pemalu, mulai dari senyum dan sapa orang, coba jawab pertanyaan di kelas meskipun jawabannya itu kalian tidak yakin 100%. Share pendapat di kelompok diskusi. Nah, kalau kamu takut gagal, coba skill baru. Ikuti kompetensi atau lomba-lomba kecil, posting karya-karya seni di media sosial. Jadi setiap kali kamu itu keluar dari comfort zone dan survive, otak kamu itu bakal, oh ternyata saya juga bisa. Dan itu akan aspek ke zona nyaman. Yes, you might fail, tapi kamu tahu apa yang lebih scary? Menyesal nggak pernah mencoba. Dan kalau kamu gagal, it's okay. Kegagalan itu bukan akhir dari segalanya. Itu cuma feedback bahwa ada yang perlu diperbaiki. Learn from it and try again. Jadi, kelilingi dirimu dengan orang-orang yang support kepada kamu. Saya mau tambahin satu poin bagus yang sering dilupakan, yaitu lingkungan. Kamu tidak bisa membangun kepercayaan diri kalau kamu dikelilingi dengan orang-orang yang toksik, yang terus menjatuhkanmu, atau yang tidak support tentang mimpi atau hal yang ingin kamu capai. Cari circle yang mendukung pertumbuhanmu, menghargai usahamu, serta celebrate sukses bareng kamu. Kalau ada orang yang terus bikin kamu ngerasa nggak cukup baik, it's okay untuk stand yourself. Your place and growth lebih penting. Dan jangan takut untuk cari bantuan profesional kalau kamu merasa overwhelmed. Konselor atau guru bimbingan konseling ada untuk membantu kamu, bukan cuma untuk orang dengan masalah berat. Even self-development is totally fine. Oke guys, jadi itu tadi cara-cara atau tips untuk membangun kepercayaan diri yang bisa kamu mulai dari sekarang. Jadi, let me recap. Saya merangkum. Jadi pertama, kenal dirimu sendiri. Stop membandingkan dirimu dengan orang lain. Ubah self-talk negatif jadi positif. Rayakan setiap pencapaian kecilmu. Keluar dari comfort zone secara bertahap. Dan kelilingi dirimu dengan orang yang suportif. Ingat ya, membangun kepercayaan diri itu adalah proses. Tidak akan terjadi dalam semalam. It take time, practice, and times. Akan ada hari-hari di mana kamu ngerasa down lagi, dan that completely normal. Yang penting kamu itu tetap komitmen untuk terus berkembang. Kamu lebih kuat dari yang kamu kira. Kamu lebih dari yang kamu yakini, dan kamu lebih worth it untuk semua hal yang baik dalam hidup ini. Oke, mungkin itu saja video dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.